Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomin. Sebelum kita bahas topik utama malam ini, akan aku bawakan beberapa berita pendahuluan. Yang pertama soal posisi center back. Selain nama-nama yang sudah muncul ya, Omar Sole, kemudian siapa itu Tarik Muharemovic, sekarang muncul satu nama lagi yaitu Ostigard. Tapi ini bukan kabar bagus karena Inter dikabarkan memang tertarik pada Ostigard, cuman Genoa tidak berniat melepasnya. Dia bilang bahwa kecuali Inter datang dengan harga di atas pasar, baru kami akan melepas Ostigard. Udah sesimpel itu. Sama seperti aku bilang, kalau dibilang tidak dijual, tidak ada pemain yang dijual. Cuman ketika suatu tim bilang si A tidak dijual, itu artinya harga pasarannya berapa, kamu harus datang dengan nilai di atas harga pasar itu baru dijual. Begitu juga Inter, kalau dibilang Inter nggak akan jual Barella, ya harga pasaran Barella kalau nggak salah terakhir aku lihat berapa, 70-an juta ya. Kalau ada yang bawa duit 100 juta ya mau nggak mau dia dilepas gitu. Begitu juga dengan Ostigard, tidak akan dilepas kecuali tawarannya di atas harga pasar. Jangan bilang harga di atas pasar dengan Inter, so kayaknya cuman akan menguap begitu saja. Kemudian berikutnya adalah Bisek. Bayern Munchen dikabarkan sudah menghubungi Inter. Belum ada penawaran resmi, ini baru pendahuluan aja. Intinya mereka menanyakan gimana situasi Bisek, apakah ini pemain ada kemungkinan dijual. Itu aja sih intinya. Kemudian kalau dijual berapa kira-kira harganya. Ada beberapa alasan kenapa Bayern Munchen tertarik dengan Bisek ya. Yang paling pertama, dia itu orang Jerman. Nah, kabarnya Bayern Munchen ingin kayak Marotta ingin mengumpulkan pemain-pemain Itali di Inter. Nah, Bayern Munchen itu ingin agar lebih banyak lagi pemain Jerman di Bayern Munchen. Itu pertama. Yang kedua, ada kabar MU berminat terhadap Kim Min-jae. So, kalau Kim Min-jae pergi, kalau nggak salah kan siapa ya? Upamecano ya, yang juga sudah habis kontraknya. Nah, jadi mereka kan kehilangan center back, sehingga memang mereka butuh banget. Nah, Bisek ini masuk di skema ini, di skema permainannya Bayern Munchen. Nah, Inter belum ada kabar bagaimana ini tanggapan Inter, tapi sepertinya kalau aku lihat dari naga-naganya, Inter sangat terbuka menjual Bisek dibandingkan menjual Bastoni. Inter lebih terbuka menjual Bisek, dan Bisek juga aku rasa lebih terbuka dengan ide untuk meninggalkan Inter Milan. Kita lihat saja bagaimana perkembangannya nanti. Siapa tahu Bisek ke Bayern Munchen terus kita dapatnya Kim Min-jae kan. Who knows? Siapa tahu. Apa sih yang nggak mungkin? Yang nggak mungkin itu adalah ini apa ini, kok nggak bisa. Oh, ini dia. Berikutnya adalah Ndika lagi. Marotta membantah bahwa Inter mengincar Ndika. Nah, inilah yang aku bilang bahwa kebanyakan gosip-gosip tentang si ini mengincar si itu, tim Inter mengincar si itu kebanyakan spekulasi wartawan. Kenapa? Ya karena mereka perlu jualan untuk berita mereka. Makanya sering muncul berita-berita sensasional. Memang ada beberapa yang berasal dari lingkar dalam Inter sendiri. Kayak yang aku dengar kan Fabrizio Romano itu dia punya banyak mata-mata di banyak klub Eropa, sehingga dia sering jadi yang pertama menghembuskan gosip gitu. Nah, tentang Ndika kan lumayan santer tuh, Ndika diincar, ternyata tidak ada. Jadi ini tegas, Marotta bilang untuk saat ini kami belum mencarinya dan belum melakukan apapun. Jadi termasuk menghubungi Roma seperti ketika Bayern Munchen menghubungi Inter itu kan, bahkan untuk sekedar bertanya pun tidak ada. So itu tentang Ndika ya. Kok aku ngeliat Inter kayak slow banget ya, padahal kita perlu banget center back ini. Berikutnya adalah Fratesi. Nah, Fratesi ini kan diminati oleh, kalau nggak salah kemarin Nottingham Forest sama apa gitu, pokoknya klub dari Liga Inggris. Tapi kabarnya Fratesi itu memilih ingin stay di Italia. Dia inginnya ke Juventus, which is fine aja, karena ada kabar yang ini sedikit terkait dengan topik utama kita, yaitu gagalnya Inter mendapatkan Palestra. Ini belum pasti tapi kayaknya sudah 99%. Jadi gini, kita loncat dulu soal ke Palestra. Inter
baru tanggal 23 itu ada berita bahwa agen Palestra datang ke Milan untuk bernegosiasi dengan Inter. Tanggal 24 muncul berita bahwa Chelsea selangkah lagi akan mendapatkan Palestra. Ini terus terang aku merasa conflicted ya, kayak merasakan sebuah, di satu sisi yang ngerasa aduh nggak jadi dapat Palestra, di sisi lain nggak jadi kehilangan duit 50 juta karena aku berkali-kali bilang untuk Palestra 40 juta itu maksimal. Nah, Inter memberikan paket up to 50 juta termasuk bonus ini itu segala macam. Nah, datang Chelsea dengan paket yang jumlahnya itu 55 juta, bahkan 55 juta lebih dikit katanya. Inter langsung balik kanan gerak jalan. Ada beberapa yang ngomong, ya ampun cuma 5 juta aja, Palestranya kan pingin ke Inter. Enggak, ini bukan cuma 5 juta. Aku akan bilang ya, ini sesuai dengan komentarnya siapa ya, Capello. Ini benar-benar mewakili sekali. Capello bilang begini, ketika tim dari Premier League masuk ke dalam sebuah negosiasi, hampir menjadi kewajiban untuk menerimanya. Seolah-olah itu wajib. Dan seringkali tim Italia itu tidak bisa memberikan counter offer, tawaran balasan. Ya udah, dia nawar 50, kita kasih 52. Dia nawar 53, kita kasih 54. Enggak bisa. Nah, aku akan bilang exactly inilah masalahnya. Ini bukan soal Inter nawarin 50 juta, kemudian Chelsea nawarin 55 juta. Bukan itu. Chelsea nawar 55 juta, katakanlah Inter nawar 56 juta. Sehari berikutnya Chelsea akan datang dengan tawaran 60 juta. Yakin, dijamin. Itu masalah pertama. Jadi intinya adalah ini kayak di suatu lelang apa lelang yang benar? Ya itu dah, anggaplah lelang ya. Aku lupa banget, aku sering sekali dimarah sama istriku. Pokoknya yang aku bilang tuh salah. Apa ya, lelang apa lelang? Ya itu dah. Di suatu lelang dia nawar 50, kita 55, dia akan angkat lagi 60, gak ada habis-habisnya. Jadi ya dalam hal ini Inter tahu diri. Begitu dilihat ya saingannya itu Chelsea, ya udah kita mundur teratur. Lagi pula kalau kita naikkan tawaran, Chelsea naikkan tawaran lagi, ujung-ujung misalnya sampai 70 juta, Atalanta yang seneng, Pak. Itu sama aja kita membantu Atalanta. Ya udah 55, oke, ciao, sudah, biarin. Rezekinya dia itu. Ingat, pokoknya ntar kalau ketemu Atalanta bantai lagi. Itu masalah pertama ya, nego antar klub. Yang kedua, Inter menawarkan gaji 2,5 juta untuk Palestra, 2,5 sampai 3 juta. Chelsea menawarkan gaji 5 juta, double. Walaupun awalnya Chelsea si Palestra bilang memilih Inter, ingin bertahan di Italia. Ketika ada duit 5 juta, siapa yang akan bilang enggak? Mungkin hanya Lautaro yang akan bilang enggak, karena dulu dia di Barcelona, ditawar Barcelona juga gitu. Bahkan ketika ingat nego 10 juta udah, berapapun ditawarin sama Inter terima, kan dia bilang gitu ke agennya. Tapi ini kan bukan kalau Lautaro itu kan sudah tertanam di Inter, kayak darahnya sudah biru hitam. Ini kan bukan, ini kan baru pemain, dia tidak punya ikatan batin dengan Inter Milan gitu loh. Sehingga ditawarin 5 juta. Ya kita gak usah munafik lah. Sekarang kita kerja di mana misalnya, gaji 5 juta, terus ada yang nawarin, sini kamu pindah, tugasnya sama, plek ketiplek, tapi saya kasih gaji 10 juta. Siapa yang akan bilang enggak gitu loh. So ya, ini sama kasusnya kayak Bremer. Kita nawar 25 juta, boom, dilibas dengan Juventus 40 juta. Kita nawarin gaji, kalau nggak salah waktu itu sama kayak Palestra, kita nawarin gaji 2,5 juta, boom, dilibas sama Juventus. Kalau nggak salah mereka tawarin 4 juta apa 5 juta. So sudah tidak ada kesempatan bagi Inter. Jadi ya
kita relakan, kita tahu diri sambil berharap ya semoga lagi setahun atau 2 tahun dia dijual kembali dengan harga 20 juta balik ke Italia. Sama kayak Casadei itu mereka beli 20 juta, sekarang Torino yang dapat kan. Nah, kembali ke soal Fratesi tadi. Ketika Inter tidak mendapatkan Palestra, berarti kan nggak jadi nih duitnya 50 juta pergi nih. Muncul satu spekulasi bahwa wah sekarang lah saatnya Inter all in buat dapetin Nico Paz. Tapi dengan perkembangan yang beredar saat ini, arah anginnya itu bukan ke Inter untuk Nico Paz. Tampaknya kan kawan-kawan udah tahu ya, Real Madrid itu agak kesal dengan Nico Paz karena sikapnya Nico Paz itu seolah-olah kelihatan dia ingin stay di Como. Padahal ya ini kayak nggak etis aja gitu loh. Aku nggak ngerti apakah benar ini tidak etis atau enggak. Menurutku sih sah-sah saja kalau pemain pinginnya di mana selama dia tidak memaksakan diri, tidak memaksakan kehendak kan. Nah di sisi lain kemudian muncul nama Mastantuono. Tapi yang lebih penting itu sebenarnya adalah sayap kanan, karena Dumfries sudah ke Real Madrid. Kita perlu sayap kanan genting. Nah di sisi lain di sektor tengah kita surplus pemain. Fratesi, Mkhitaryan, Zielinski, Hakan, Barella, Sucic, kemudian Alexander Stankovic. Kita punya 7 pemain di tengah. Sehingga kepergian Fratesi itu rasanya sebuah keniscayaan. Aku belum lihat gimana mainnya Alexander Stankovic, tapi aku yakin pasti lebih bagus dari Fratesi. At least untuk Inter loh ya. Tadi aku sempat bilang bahwa Fratesi dikabarkan lebih prefer ke Juventus. Nah, direktur sporting director, pokoknya Juventus itu kan punya ini yang baru, siapa namanya aku lupa banget. Pokoknya ininya baru mereka lah. Dikabarkan ini orang ini tertarik dengan Fratesi. Dia menganggap bahwa Fratesi itu bukan jelek, cuma nggak cocok aja dengan skema permainan Inter. Kalau dia ke Juventus, orang ini akan cocok. Nah, ada 2 pemain yang dikabarkan ingin ditawarkan Juventus ke Inter. 1 Federico Gatti, 2 siapa namanya? Andrea Cambiaso. Nah, dua-duanya adalah profil yang sangat dibutuhkan Inter. Bisa jadi Inter akan ambil keduanya. Gatti aku rasa tidak sebagus Acerbi di masa jayanya ya ketika kita Scudetto sama Inzaghi. Tapi kalau kita lihat performa musim lalu, Gatti jelas lebih bagus dari Acerbi. Sehingga kalau kita ambil Gatti ini sudah jelas upgrade dari Acerbi, upgrade dari Stefan de Vrij. Dan kita memerlukan sosok seperti Gatti. Dia itu kalau corner dia bagus, untuk sebagai palang pertahanan terakhir juga dia oke. Cambiaso juga. Cambiaso ini fullback, bisa di kanan, bisa di kiri. Aku lebih suka Cambiaso dibandingkan Conceição. Karena aku ngerasa Cambiaso ini lebih balance. Kalau Conceição itu kayaknya defense-nya jelek banget deh. Bukan jelek banget, jelek gitu. Sedangkan kita sudah punya wingback kiri yang defense-nya jelek, yaitu Di Marco, si botak Di Marco. Sehingga kalau kiri jelek defense, kanan jelek defense, aduh, bahaya kan. Cambiaso, aku tidak akan bilang Cambiaso ini lebih bagus dari Dumfries, tidak, tapi at least dia lebih balance. Nama berikutnya yang muncul untuk wingback kanan itu adalah Dandoye. Dandoye ini pemain yang ofensif banget. Aku ngerasa kayaknya Dandoye ini untuk saat ini mungkin tidak lebih bagus daripada Dumfries, tapi dalam 1 atau 2 tahun aku ngerasa dia akan melewati level Dumfries. Cuma sekali lagi tetap defense-nya dia jelek. Kalau kita nyari Dandoye, mending Andy Diouf yang dimaksimalkan, karena ini juga jelek defense-nya. Itu menurutku loh ya. Cuman di sisi lain, kalaupun kita tidak dapetin Cambiaso, aku rasa Inter layak bertaruh pada Andy Diouf.
Kenapa aku bilang begini? Aku baru tadi baca sebuah interview di mana Kamate bilang bahwa, "Wah, saya sangat menikmati main jadi winger." Dia itu ternyata dulu gelandang tengah oleh Kivu di Primavera Inter disulap jadi wing. Artinya Kivu punya pengalaman untuk mengubah seorang gelandang tengah menjadi pemain sayap. So, dan terus terang sepanjang musim lalu ya, beberapa kali aku lihat Diouf itu ketika dimainkan di wingback kanan dia lebih bagus mainnya daripada ketika dijadikan Matt Salah. Dan dia memiliki pergerakan yang khas di mana dari wingback kanan dia akan kayak kalau di football istilahnya roaming flank. Flank itu pinggir, roaming itu yang melipir ke tengah. Roaming itu sebenarnya mengembara kemana-mana, tapi dalam konteks ini maksudnya melipir ke tengah. Aku rasa ini sangat layak dicoba. Mungkin kelemahannya yaitu defense-nya, dia nggak sebagus Dumfries, bahkan bisa dikatakan jauh gitu. Sehingga nanti siapa yang mengisi posisi center back kanan itu harus benar-benar kuat. Aku harap Akanji kembali ke center back kanan. Itu harapanku. Sehingga kalau misalnya Inter ambil Gatti aja deh, nggak jadi Cambiaso, ya oke. Gatti di tengah, Akanji kembali ke kanan. Ini akan menjadi lebih ideal lah. Karena kalau misalnya di kanan Diouf, terus di belakangnya Diouf itu Jan Bisek, waduh, siap-siap kita sering kecolongan dari kanan. Yang mana hal itu sering terjadi, terutama ketika Dumfries masih cedera. Nah, kemudian worst case scenario ya, misalnya kita nggak dapat, bahkan kalau kita masih memainkan Luis Enrique di kanan pun nggak masalah. Bukan nggak masalah sih, masih bisa diterima. Karena kalau kawan-kawan ingat, kita itu musim lalu, kita lihat fakta saja ya, hampir 4 bulan apa 5 bulan sih kita ditinggal Dumfries. Toh kita tetap Scudetto. Artinya kesimpulan yang paling sederhana yang bisa kita ambil dari sana adalah dengan pemain sekelas Henrique yang mengisi sayap kanan, kita bisa gitu loh. Kita bisa bersaing, bisa ya cuman mungkin di Liga Champions aja lagi sial banget, lagi jelek-jeleknya performa Inter, kita diobrak-abrik sama Bodo Glimt kan. Tapi di level lokal kita bisa. Dan to be fair, kalau kita lihat Luis Enrique, ada satu trait Luis Enrique itu yang underappreciated, artinya kurang diapresiasi oleh banyak orang, yaitu Luis Enrique hampir tidak pernah kehilangan bola. Kalau kita bandingkan dengan Dumfries, kita bandingkan Di Marco, Luis Enrique itu hampir nggak pernah kehilangan bola. Artinya kehadiran dia di sisi kanan itu bisa jadi opsi at least sebagai wall pass lah. Wall pass itu artinya kayak, wih bingung sekali nih, bola mau dibawa kemana nih, kita di pressing ketat, udah kasih Enrique, dia akan cari cara untuk menyelamatkan bola itu, membawa bola itu ke tempat aman walaupun belum bisa dibawa ke depan kayak gitu. Jadi Luis Enrique itu bisa menjadi opsi bagi Inter untuk melepaskan diri dari tekanan, dari pressing. Cuman ya masih terbatas perannya. Untuk menciptakan peluang masih kurang. Untuk progresif pass ke depan masih kurang. Untuk meliuk-liuk ke depan masih kurang. Tapi aku rasa itu kan baru musim pertamanya. Siapa tahu, ingat Di Marco yang memecahkan rekor assist sepanjang masa Serie A. Sepanjang masa loh, bukan rekor assist satu musim, tapi rekor assist sepanjang masa. Itu di musim pertamanya di Inter ketika baru dibeli dari Parma ya kalau nggak salah. Jelek. Di Marco itu jelek. Bahkan arguably aku bisa bilang bahwa Di Marco di musim pertamanya di Inter itu lebih jelek daripada Henrique. Arguably itu artinya bisa diperdebatkan. Maksudnya bukan posisi yang kuat bahwa opiniku kuat banget pokoknya lebih bagus, enggak. Kayaknya aku bisa bilang kayaknya Di Marco itu lebih jelek dari Henrique dulu pas musim pertama itu. Dan aku ingat banyak sekali juga fans yang mencerca Di Marco. Wah, Di Marco out, ngapain ini? Kunciin di toilet. Ingat, aku ingat banget pas live reaction ya, udah kunciin Di Marco di toilet biar nggak bisa keluar sehingga Inzaghi akan memilih orang lain untuk dimainkan kayak gitu kan. Itu pandanganku ya soal kondisi sayap kanan Inter. Yang jelas kehilangan Dumfries tentu saja akan menjadi pukulan yang cukup telak.
Ini Marotta lagi pusing-pusingnya pasti, aku yakin. Aku cukup tertarik dengan ide tukar guling lah, bukan tukar guling, kayaknya mungkin tukar tambah, mungkin Juventus yang harus nambah. Kalau kita kasih Fratesi kemudian Cambiaso ke atau mungkin Inter yang nambah, yang manapun oke. Bagiku Cambiaso pemain yang bagus. Asalkan bukan Conceição. Kalau Conceição terlalu apa ya, gocekannya asik tapi dia terlalu mungil dan untuk dipakai bertahan aduh kurang. Itu konten kali ini. So saranku adalah diterima saja bahwa kita bukan tim yang bisa bersaing dengan Chelsea. Jangankan dengan Chelsea, dengan tim papan bawah Liga Inggris pun kita nggak bisa. Karena aku pernah sebutkan kan, tim Liga Inggris yang promosi ke Premier League itu mereka dapat duit lebih banyak daripada tim Liga Italia yang dapat Scudetto. Aku pernah lihat hitung-hitungannya berapa gitu. Pokoknya lebih banyak mereka dapat. Bayangkan cuma promosi aja mereka dapat duit lebih banyak. Gimana kalau Chelsea yang memang duitnya udah banyak? Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.